Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabar adik-adik semua? Apakah baik? Sehat, Kak. Nah, adik-adik, perkenalkan nama kakak Elsa Aulia. Biasanya kakak dipanggil Kak Eca. Nah, di sini kakak tidak sendirian loh. Kakak dengan 3 orang teman kakak. Nah, mau tahu siapa namanya? Baik, yang di ujung itu namanya Kak Efrita. Kak Efrita di sini akan membantu kakak, memberikan informasi-informasi yang akan kami sampaikan kepada adik-adik semua. Nah, yang di sudut sana namanya Kak Fatmi. Kak Fatmi akan berperan di sini sebagai membantu adik-adik semua untuk mendengarkan penyuluhan yang kakak dan Kak Efrita sampaikan. Nah, yang di sudut situ juga namanya Kak Cica. Kak siapa? Kak Cica. Baik, Kak Cica akan membantu kami semua untuk mengamati berjalannya penyuluhan. Halo adik-adik. Halo, Kak. Nah, tak kenal maka tak sayang. Maka kakak mau tahu dong siapa dulu nama adik-adik semua. Coba dong kenalin siapa nama-namanya. Halo Adek, siapa namanya? Halo, Kak. Nama saya Raka. Raka apa, Dek? Raka Laleva. Panggilan saya Raka. Kelas 2. Oke. Adek siapa namanya, Dek? Alfi, Kak. Alfi Alfi apa? Magribeing, Kak. Kelas 2, Kak. Ah, Panggilannya Alfi, Kak. Oke. Adek siapa namanya, Dek? Fatma. Halo. Halo. Halo Fatma. Namanya siapa? Nama panjangnya? Fatma Khaira. Kelas? Kelas 2. Oke. Ya, adik kecil siapa namanya? Afifah. Oh, Afifah. Afifah apa? Oke. Hai ya. Nah, baik adik-adik semua, kakak mau kasih tahu kalau kami semua ini adalah mahasiswa keperawatan dari Universitas Riau. Di sini kami semua akan mengajarkan kepada adik-adik tentang perilaku hidup bersih dan sehat atau dikatakan PHBS. Nah, sebelumnya ada nggak adik-adik semua yang pernah dengar apa sih itu arti dari hidup yang bersih dan sehat? Belum, Kak. Nah, baik, kalau begitu sekarang Kak F akan menjelaskan apa itu hidup bersih dan sehat. Nah, mari adik-adik semua simak ya. Nah, kepada Kak F saya persilahkan. Baik, terima kasih Kak Eca. Hai adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Oke, Masih, Kak. Oke, baik. Nah, sekarang sebelum kakak mulai penjelasan materi dan penyampaian informasi, kakak mau tanya dulu nih, siapa sih yang suka bakso bakar? Yang suka es lilin siapa? Nah, yang suka martabak mie siapa? Yang suka bakso bakar tunjuk tangannya adik-adik. Turunin. Siapa yang suka es lilin tunjuk tangannya? Nah, ada yang suka es lilin. Yang suka martabak mie tunjuk tangannya. Oke. Pada suka semua ya ini nampaknya. Oke, sebelum makan atau sebelum jajan tadi ada yang cuci tangan nggak? Atau ada yang nggak cuci tangan? Kira tadi lupa cuci tangannya, cuci tangan. Kenapa Raka lupa cuci tangan? Karena baru Raka anak lapar, tuh lupa cuci tangan. Oh gitu. Tanya dulu nih, kenapa sih nggak cuci tangan? Siapa? Fatma. Oke, kenapa? Terus siapa lagi kenapa nggak cuci tangan? Ampun dek, jangan diulangi lagi ya. Seharusnya sebelum makan kita baiknya itu mencuci tangan. Nah, ada yang tahu kenapa kita perlu mencuci tangan sebelum makan? Besok jangan diulangi lagi ya. Oke, siapa yang tahu kenapa kita harus cuci tangan? Tunjuk tangan. Saya, Kak. Ayo, Supaya- kenapa? Supaya tidak sakit perut. Bagus. Siapa lagi yang tahu kenapa kita harus cuci tangan? Saya, Kak. Supaya tidak sakit. Supaya apa lagi? Supaya tidak
Tangannya? kotor. Tangannya tidak kotor, bagus. Benar sekali. Nah, penting sekali untuk kita menjaga kebersihan terutama di daerah sekolah kita. Salah satunya ialah dengan cara mencuci tangan dan kemudian tidak jajan sembarangan. Baik, di sini kakak akan menyampaikan materi terkait dengan PHBS dan di mana kepanjangannya ialah perilaku hidup bersih dan sehat terutama di sekolah. Oke? Mari kita simak adik-adik ya. Kita masuk kepada pengertian PHBS. Kak, PHBS itu apa sih? Nah, PHBS ini sering banget kita dengar istilah itu. PHBS merupakan suatu akronim di mana kepanjangan PHBS itu tadi udah kakak bilang ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, PHBS ini merupakan suatu kebiasaan seseorang untuk mencegah penyakit dan menjaga lingkungan sekitar agar tetap sehat. Nah, kalau kita di lingkungan sekolah itu semua anggota atau semua orang yang ada di sekolah, baik itu guru, terutama siswanya juga, kemudian ada penjaga sekolah, itu wajib menjaga kesehatan dan kebersihan selama di sekolah. Terus Kak, kenapa sih Kak kita perlu melakukan atau menerapkan PHBS ini? Tentu tujuannya untuk apa? Untuk melindungi lingkungan orang-orang dari ancaman penyakit serta menjaga kebersihan dan kesehatan kita semuanya. Jadi ini adalah hal yang banyak memberi keuntungan kepada kita. Dimana kalau tubuh orang yang sehat, tubuh orang yang kuat, nah anak-anak yang sehat itu akan belajarnya itu akan lebih bagus lagi, akan bisa mendapatkan, menerapkan dan mempelajari, menerima ilmu dari guru itu dengan baik. Selanjutnya, Kak, apa aja sih yang termasuk dalam PHBS selama di sekolah atau selama di lingkungan sekolah? Yang pertama itu ialah mencuci dengan air bersih dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Nah, nanti setelah penyampaian materi ini kita akan mensimulasikan bagaimana cara mempraktekkan cuci tangan yang baik dan benar ya. Nah, cuci tangan pakai sabun atau disingkat dengan CTPS. Apa disingkatnya? CTPS. Cuci tangan pakai sabun. Nah, gampang kan diingat ya? Nah, dengan air mengalir dan air yang bersih. Caranya gimana sih, Kak? Yang pertama, kita cuci tangan dengan air mengalir dulu. Yang dimana dengan air mengalir ini bisa membersihkan kotoran dan membunuh kuman juga. Setelah itu kita pakai sabun. Nah, cuci tangan dengan sabun, kemudian ada beberapa tekniknya nanti akan kakak berikan, kakak simulasikan, kakak beritahu. Nah, setelah kita cuci tangan dengan sabun, kita cuci lagi dengan air mengalir. Dimana sabun tadi bisa merontokkan kotoran dan kuman-kuman yang ada di tangan kita. Terus kapan aja sih kita menerapkan CTPS ini atau cuci tangan pakai sabun ini? Yang pertama itu sebelum dan sesudah makan. Ingat ya, sebelum dan sesudah makan. Jadi ya habis jajan, sebelum makan jajannya, nah itu kita cuci tangan. Habis jajannya itu cuci tangan lagi. Yang kedua, setelah bermain atau berolahraga. Nah kan ada saat jam keluar main tuh. Nah, mau masuk kelas itu kita baiknya cuci tangan dulu. Atau setelah berolahraga, setelah jam pelajaran olahraga, baiknya kita cuci tangan dulu. Karena apa? Kita megang bola, kita megang tanaman atau megang yang lainnya. Nah, itu wajib kita untuk cuci tangan. Selanjutnya yang ketiga ya. Oke, yang ketiga, setelah buang air kecil dan buang air besar. Nah, apalagi ini wajib banget nih. Tahu-tahu nanti masuk kan ternyata lupa cuci tangan, masya Allah. Nanti terus megang apa? Nah, kuman deh. Nah, bisa jadi kita dari kamar mandi gak cuci tangan menularkan penyakit kepada orang lain. Jangan sampai ya. Nah, ingat ya, yang ketiga itu setelah buang air besar dan setelah buang air kecil. Yang keempat, setelah membuang sampah. Dan yang kelima, setelah menyentuh hewan. Nah, kan di sekitar sekolah mungkin ada kucing ya. Kalau ayam mungkin jarang ya. Kucing, habis megang kucing, nah itu baik jangan cuci tangan. Karena apa, kita nggak tahu di mulut kucing itu ada apa aja gitu kan. Bisa jadi ada toksik mungkin, atau mungkin ada kuman. Terus PHBS ini sekolah yang bisa kita terapkan. Yang kedua ialah jajan di warung sekolah yang sehat. Alangkah lebih bagus lagi kalau adik-adik semua itu membawa bekal dari rumah. Jadi jajan itu uang jajan yang diberikan
keperluan yang lainnya atau untuk membeli peralatan sekolah yang lainnya. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Nah, kakak lihat nih di depan kelas, tiap-tiap kelas kan ini udah ada tong sampah nih ya. Nah, itu harus digunakan. Setiap ada sampah, mungkin di laci atau di bawah bangku atau di mana aja, langsung buang deh ke tong sampah. Nah, selain kita menjaga kesehatan diri kita, kita juga menjaga kesehatan sekolah kita, lingkungan sekolah kita. Yang keempat, mengikuti olahraga di sekolah. Nah, siapa sih? Ada yang males nggak ikut olahraga? Biasanya kalau anak laki-laki pada suka olahraga. Nah, itu bagus. Nah, itu salah satu contoh perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah. Dengan kita rajin berolahraga, tubuh kita kuat dan ilmu yang diberikan oleh guru pun akan cepat masuk ke dalam atau akan cepat masuk di otak kita, akan tersimpan di otak kita dengan baik ya. Nah, yang kelima, rajin menggosok gigi. Tapi gosok giginya nggak usah di sekolah juga ya. Nah, sebelum berangkat ke sekolah, pastikan dulu gigi kita udah digosok atau udah disikat. Supaya nanti pas ngomong sama teman, nggak keluar aroma-aroma yang tidak menyenangkan gitu. Oke? Nah, gosok gigi berapa kali Kak dalam satu hari? Nah, minimalnya itu dua kali ya, 2 kali aja. Oke, sekian materi yang kakak sampaikan. Baik, kita sekarang masuk ke simulasi atau demonstrasi bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar yang akan dipandu oleh teman kakak, yaitu Kak Echa. Yuk, mari Kak. Nah, adik-adik semuanya berdiri ya, kita ikuti sama-sama. Yuk. Ajarkan adik-adik semua bagaimana cara mencuci tangan yang baik. Nah, apakah adik-adik mau? Oke, kalau mau kita ikutin ya langkahnya sama-sama ya. Harus kompak ya adik-adik. Cuci tangan dengan ayah berurutan. Basahi dulu dengan air, beri sabun lalu mulai. Gosok dengan telapak tangan, gosok ujung tangan kiri, gosok ujung tangan kanan, juga telapak dan sebelah jari. Dua tangan dikuncikan, hindari kiri gosok ke muka, hindari kanan gosok ke muka. Ujung jari putarkan dari kanan dari kiri, hingga selari mengalir. Ketika dengan sempurna, bersihkan kedua tangan. Cuci tangan. Nah, ini ada hand sanitizer-nya. Mana? Oke. Nah, jadi kayak gini. Nah, jadi bau nih. Nah, kayak gini cuci tangannya. Ikutin. Gini tangannya. 1. Nah, telapak tangan, lalu punggung tangan. Tuh, punggung tangan sebelahnya. Nah, lalu sebelah jari. Lalu seperti ini. Nah, kemudian ini lagi. Nah, ini gini. Gini. Habis itu kayak gini lagi. Ini apa? Putar-putar. Iya, putar-putar. Bagus, tepuk tangan. Iya, masih. Nah, itu dia adik-adik cara mencuci tangan yang baik dan benar yang udah kita lakukan bersama-sama. Nah, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Yeay, good job, applause untuk kita semua ya. Nah, baik, sekarang ada nggak yang bisa mengulangi apa yang udah kakak sampaikan? Kenapa sih kita harus berpikir
lagi yang baik dan benar. Siapa namanya? Fatma. Oke, yuk maju. Yuk, kita ikutin sama-sama ya. Oke, terima kasih banget Fatma. Boleh kembali ke tempat duduknya. Nah, alhamdulillah ya, kakak seneng banget adik-adik bisa mengikuti dengan semangat, dengan antusias yang tinggi, dan pengen tahu yang tinggi banget. Nah, luar biasa banget. Nah, kakak harap apa yang kakak sampaikan, apa yang udah kakak ajarkan, nah itu dapat adik terapkan dimanapun adik berada, karena lingkungan yang bersih, pola hidup bersih akan berdampak baik untuk kita, akan memperbaiki perilaku kita, keimanan kita, dan juga menjaga lingkungan kita. Oke, sepakat ya? Sepakat. Oke, baik. Sekian dulu yang dapat kakak sampaikan. Kakak mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak kembalikan. Halo adik-adik, gimana? Masih semangat nggak dengarkan penyuluhannya? Baiklah, sebelum acara ini kita tutup, kita dengarkan dulu hasil pengamatan dari Kakak Cica. Kak Cica, dipersilakan Kak Cica. Baik, terima kasih kepada Kak Elsa yang telah memberikan saya kesempatan. Halo adik-adik, selamat pagi. Perkenalkan, nama kakak Kak Cica Kristina. Adik-adik bisa panggil kakak Kak Cica. Halo Kak Cica. Baiklah kakak-kakak dan adik-adik semuanya, di akhir sesi ini kakak akan menyampaikan tentang evaluasi kegiatan yang telah kita lakukan pada pagi hari ini. Yang pertama itu dari segi strukturalnya, adik-adik atau peserta yang hadir pada penyuluhan kali ini berjumlah 30 orang yang kita lakukan di kelas 4 di SDN 1 Kota Pekanbaru. Dalam penyuluhan ini kita menggunakan InFocus, laptop, PowerPoint, dan leaflet serta pengeras suara. Serta penggunaan bahasa dalam penyuluhan ini sangat komunikatif sehingga adik-adik dapat memahami tentang penyuluhan yang telah dilakukan. Kedua, dari segi prosesnya. Yang pertama, peserta atau adik-adik sangat antusias terhadap materi penyuluhan. Yang kedua, adik-adik tampak konsentrasi mendengarkan penyuluhan. Yang ketiga, adik-adik dapat mengajukan pertanyaan dan dapat menjawab pertanyaan dari adik-adik. Yang keempat, peserta dapat mendemonstrasikan cara mencuci tangan yang baik dan benar. Dari segi hasil, 92% adik-adik dapat menyebutkan tentang pengertian dari mencuci tangan yang baik dan benar. Yang kedua, adik-adik dapat menyebutkan apa sih dampak dari kalau kita tidak mencuci tangan yang baik dan benar. Selanjutnya itu 75% adik-adik dapat mendemonstrasikan bagaimana sih cara mencuci tangan yang baik dan benar. Baiklah kakak-kakak dan adik-adik semuanya, demikian yang dapat kakak sampaikan. Lebih dan kurang kakak mohon maaf. Kakak kembalikan kepada Kak Elsa. Nah, baik adik-adik, demikian kegiatan kita hari ini. Kakak sebagai perwakilan teman-teman kakak mahasiswa keperawatan Unri, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan atau kesalahan. Nah, semoga apa yang kami sampaikan kepada adik-adik semua dapat bermanfaat untuk adik-adik semua dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik ya adik-adik. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama adik-adik. Nah, kalau gitu kakak dengan teman-teman kakak permisi dulu ya. Assalamualaikum. Silahkan lanjut belajar lagi. Semangat!